Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi denganku Anissa Pandega Utami. Nah, di sini kita akan melakukan bimbingan klasikal lagi nih. Nah, gimana nih anak-anak? Udah nggak sabar kan menuju materi? Nah, materinya di sini saya akan jelaskan dulu ya. Nah, materinya di sini kita akan membahas mengenai menjadi pribadi mandiri. Nah, di sini sangat penting sekali untuk kalian mengetahui bagaimana caranya menjadi pribadi yang mandiri. Karena apa sih? Menjadi pribadi mandiri itu merupakan suatu hal yang positif loh. Karena apa? Karena kalian nanti akan mendapatkan banyak keuntungan apabila kalian menjadi seorang yang mandiri. Nah, penasaran kan apa aja sih hal-hal yang bisa membuat kalian mandiri dan bagaimana sih cermin perilaku apabila kalian dapat berperilaku sebagai seorang yang mandiri. Nah, kalian nih bisa nyontoh nih hal-hal yang dapat kalian lakukan apabila kalian ingin menjadi pribadi yang mandiri. Nah, untuk tahu informasi lebih lanjut, ayo kita ke materi berikut ini. Nah, pribadi mandiri itu merupakan pribadi yang mampu merencanakan, berperan, serta bertanggung jawab dalam kehidupannya. Nah, jadi dalam kata lain, pribadi mandiri itu orang yang mampu merencanakan kehidupannya. Dia juga bertanggung jawab atas kehidupannya dan dia juga mempunyai tujuan di dalam hidupannya. Nah, itu merupakan pribadi mandiri. Nah, di sini pribadi yang mandiri itu memiliki visi dan misi. Visi, misi, target dalam kehidupannya. Nah, visi itu apa sih? Nah, visi itu adalah merupakan cara pandang yang menjadi sumber arah dan gerak ke depan yang akan dilakukan. Misalnya, dia mau aku mau deh menjadi orang yang berakhlak mulia, atau aku mau deh sekarang belajarnya ditekunin, aku pengen jadi, misalnya aku ingin ranking 1, aku misalnya pengen jadi juara kelas. Nah, itu bukan visi ya, orang yang mempunyai tujuan. Nah, kalau misinya, dia itu orang yang mandiri itu biasanya dia tuh mempunyai tindakan untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, contohnya apa nih? Tadi kan misalnya visinya dia ingin ranking 1. Nah, misinya dia itu belajar yang giat, terus juga dia sering aktif di kelas, terus juga dia misalnya ikut bimbel biar mendongkrak nilai-nilai dia supaya baik. Nah, itu merupakan orang yang memiliki kemandirian. Jadi dia mempunyai visi dan dia juga mempunyai misi untuk mencapai visi tersebut, seperti itu. Nah, target adalah hasil yang harus dicapai dari setiap kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan. Nah, misalnya nih kamu kan kalian misalnya bimbel atau apa. Nah, nanti selama bimbel itu kalian itu ingin menguasai materi apa aja selama kalian bimbel. Nah, itu merupakan target. Jadi kalau misalnya kalian bimbel nih, kalian punya target, aku pengen nyelesain materi ini biar aku bisa selangkah lebih maju dari teman-teman dia tahu, aku udah tahu, kayak gitu misalnya. Nah, lalu apa aja sih macam-macam kemandirian itu? Nah, yang pertama itu ada mandiri emosional, yaitu orang yang mampu mengendalikan emosinya di dalam berbagai kondisi yang terjadi. Nah, misalnya nih, teman kamu ada yang misalnya lagi berantem atau apa gitu ya. Nah, kalian di sini misalnya teman kalian ada yang berantem. Nah, kamu nih berusaha untuk memisahkan mereka. Nah, memisahkan mereka itu dengan cara yang bijak dan jangan lupa kalian itu tidak boleh memakai emosi juga. Nah, itu merupakan salah satu dapat mengendalikan emosi. Nah, mengendalikan emosi itu bukan mengendalikan emosi marah aja ya. Emosi itu berbagai macam, ada senang, sedih, terus gembira gitu. Jadi kalau misalnya nih contoh, kalian melihat teman kalian yang misalnya dia juara 1 tapi kamu gak dapat juara, tapi padahal biasanya kamu dapat juara. Nah, kalian bisa harus mengendalikan emosi kalian. Emosi apa? Emosi yang ada dalam diri kalian, misalkan perasaan sedih. Nah, sedih itu jangan sedih-sedih banget. Nah, kalian harus bisa meningkatkan ke arah sedih, tapi kalian harus berjuang lagi, harus belajar lagi, kayak gitu. Jadi mengendalikan emosinya itu secara baik. Jadi kalian itu bisa sedih, tapi habis sedih itu kalian bisa bangkit lagi untuk terus maju dan mengejar nilai dari kalian, kayak gitu. Nah, lalu kemandirian sosial itu kemampuan menyesuaikan diri dalam berbagai lingkup
tempat bergaul atau memiliki hubungan interpersonal yang baik. Nah, hubungan interpersonal itu bukan hubungan dengan orang-orang ya, orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kalian nih, kamu yang punya teman-teman banyak atau punya apa sih namanya, kenalan banyak gitu ya, adik kelas, kakak kelas, nah itu merupakan suatu hubungan pergaulan yang baik, asalkan pergaulan itu positif. Nah, itu harus kalian pertahankan gitu. Nah, lalu ekonomi mampu memenuhi berbagai kebutuhan yang diperlukan. Nah, mungkin untuk kalian ini kemandirian ekonomi itu belum ya, karena kalian masih kelas 7 kan. Nah, di sini kemandirian ekonomi kalau misalnya kalian udah besar gitu ya, nah kalian mandiri secara ekonomi, kalian gak bergantung kepada orang tua atau orang-orang yang mungkin kalian gantungin kehidupan ekonomi kalian gitu. Mungkin kalau misalnya sekarang nih ya, kalian masih bergantung pada orang tua nanti, tapi kalau misalnya kalian udah bekerja gitu ya, kalian insya Allah mungkin kalau misalnya kalian bisa mandiri secara ekonomi, jadi kalian menghidupi kehidupan kalian sendiri, itu namanya kemandirian ekonomi gitu ya. Nah, lalu dalam kehidupan ini bagaimana sih karakter seseorang yang memiliki sifat mandiri? Nah, yang pertama itu pribadi mandiri adalah pribadi yang berani, mau belajar dan mau berlatih berdasarkan pengalaman hidupnya. Nah, jadi di sini pribadi mandiri itu dia itu belajar di kehidupannya, terus juga dia berani, terus dia juga mau berlatih, dan dia tuh nggak apa sih istilahnya, nggak sombong untuk nggak mau berlatih gitu ya, jadi benar-benar belajar dalam kehidupannya gitu. Nah, lalu yang kedua yaitu pribadi mandiri adalah pribadi yang menetapkan gambaran hidup yang ia inginkan. Nah, gambaran hidup ini menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam hidupnya. Jadi dia itu punya tujuan, target dalam kehidupannya gitu. Lalu yang ketiga, yaitu pribadi mandiri adalah pribadi yang mengarahkan kegiatan hidupnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi pribadi mandiri ini ya, dari tadi balik kembali, dia itu punya target, tujuan di dalam kehidupannya. Jadi dia itu sebisa mungkin dalam kehidupannya itu hanya untuk memenuhi target-target yang akan dia capai, seperti itu. Nah, dia itu mampu menyusun langkah kegiatannya ya, mampu menyusun langkah kegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan apa yang mungkin dapat menunjang diri dia untuk dapat, istilahnya untuk dapat goalsnya itu tercapai, seperti itu. Nah, lalu pribadi mandiri adalah pribadi yang mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Ia melakukannya berdasarkan data dan informasi yang memadai. Nah, jadi misalnya nih kalian memiliki suatu permasalahan ya, permasalahannya kalau misalnya kalian tuh apa sih, permasalahan kalian tuh misalnya kalian lagi sedang ada konflik gitu ya, konflik dengan teman kalian atau dengan apa gitu ya. Nah, terus kalian itu mampu mengambil keputusan apa nih, misalnya kalau misalnya lagi konflik sama teman, keputusan untuk aku mau dong, misalnya kalau misalnya kita berantem tentang suatu hal gitu ya, kamu keputusan untuk tetap selalu, walaupun berantem gitu, kalian harus bisa saling mengasihi gitu, saling saling apa sih, menolong gitu ya. Nah, kalian itu mempunyai pikiran kalau misalnya kalian sedang berantem atau apa gitu dengan teman kalian, kalian sebisa mungkin untuk dapat apa sih, mau manage pikiran kalian untuk dapat mengambil keputusan secara tepat gitu ya. Bener gak sih keputusan aku kalau berantem terus sama dia, karena kan tadinya aku kan temen-temen, terus saling nolong, nah gitu. Jadi ambil keputusan tuh yang benar sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu ya, dan juga harus menguntungkan orang-orang yang di sekitar kalian gitu. Jadi mengambil keputusannya itu berdasarkan keputusan yang valid, yang benar, seperti itu ya. Nah, lalu yang berikutnya, pribadi mandiri adalah pribadi yang mengurangi ketergantungan. Nah, tadi yang udah aku bilang, ketergantungan terhadap orang lain. Pribadi mandiri itu dia tuh tidak tergantung kepada orang lain. Jadi dia melakukan segala sesuatunya itu sendiri. Nah, di sini misalnya dia mau mengerjakan PR atau mengerjakan tugas. Nah, itu misalnya dikerjakan sendiri. Nah, kalau dikerjakan sendiri itu bagus, itu namanya mandiri. Nah, tapi kalau misalnya masih dibantuin atau misalnya apalagi nyontek, nah itu tuh nggak boleh ya, nyontek itu bukan, merupakan pribadi yang mandiri. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa mengerjakan sesuatu, terus kalian minta tolong orang tua atau kakak atau uh, saudara-saudara kalian, nah itu masih nggak apa-apa sih, karena itu merupakan apa sih namanya,
pembelajaran ya, kita kan masih belajar, masih belajar kan. Kalau misalnya kalian nggak tahu itu nggak apa-apa untuk nanya. Nah, untuk itu jadi kalian pribadi mandiri itu bukan berdasarkan kepada kalian mengerjakan terus kalian nyontek yang penting udah gitu, untuk enggak gitu ya. Jadi mandiri itu kalian mampu, kalian berusaha untuk memenuhi target-target yang kalian impikan itu dengan cara yang benar, seperti itu. Nah, lalu sifat yang mencerminkan kemandirian itu apa sih? Nah, sifat yang mencerminkan kemandirian itu yang pertama tadi bertanggung jawab. Nah, pertama bertanggung jawab tadi apa? Kalian mengerjakan tugas, ya mengerjakan tugas tepat waktu. Kalau misalnya ada ulangan, kalian mengerjakan gak nyontek. Terus juga kalian hormat pada guru. Kalian sebagai siswa itu juga kalian hormat pada guru, terus bertanggung jawab, terus menjaga nama baik sekolah, seperti itu ya, bertanggung jawab. Nah, lu mampu mengatasi kesulitan. Nah, yang tadi kalau kalian misalnya nih ada PR terus kalian gak bisa, nah kalian gak harus serta-merta diem gak ngerjain. Kalian bisa cari-cari di internet, atau kalian bisa tanya-tanya orang tua atau keluarga terdekat kalian, kayak gitu. Nah, itu namanya mampu mengatasi kesulitan ya. Kalian gak bisa dan kalian harus cari jalan keluar, nanya-nanya kayak gitu. Nah, lalu yaitu mengenal kemampuan diri sendiri. Nah, mengenali kemampuan kalian, misalnya kamu bisa untuk kamu tahu kamu itu bisa di salah satu bidang olahraga. Nah, kalian itu mengenali kemampuan kalian. Nah, itu merupakan pribadi yang mandiri. Karena apa? Karena kalian mampu tahu akan kemampuan kalian sendiri gitu. Nah, lalu manfaat menjadi pribadi mandiri sendiri yaitu yang pertama pasti mempunyai prinsip yang tegas di dalam kehidupan. Lalu yang kedua pasti bisa menghandle semua masalah dengan cekatan. Lalu pasti kalian juga dipercaya orang lain ketika diminta untuk tolong gitu ya, mintanya tolong pasti kalian dipercaya orang lain. Kayak misalnya nih kalian dipercaya guru kalian untuk misalnya nak tolong isiin, misalnya kalau ada guru kalian ya, nah tolong nanti isiin kalau misalnya ada yang absen masuk, tolong absenin ya kalau misalnya itu. Nah, itu kan diberi kepercayaan tuh. Nah, pasti tuh boleh banget tuh dipercayain kepada oleh guru-guru. Atau enggak misalnya guru tuh suka nyuruh-nyuruh gitu kan, suka misalnya tolong dong nak ini gitu ya. Kalau misalnya gurunya lagi apa sih namanya, lagi ribet gitu kan, menyuruh kalian gitu ya, memerintahkan kalian untuk tolong untuk ini apa. Nah, itu pasti guru tandanya itu mempercayai kalian, itu bagus sekali tuh. Nah, lalu kalian akan bisa bertahan secara kondisi dengan pemikiran yang dewasa. Nah, kalian pasti kalau misalnya jadi pribadi mandiri, apalagi sejak kecil mandiri, pasti kalian udah pasti akan berpikiran dewasa. Maksudnya berpikiran dewasa gimana? Nah, kalian itu udah berpikir, aku harus bisa sendiri. Kalau misalnya nggak ada orang lain, aku harus bisa sendiri, kayak gitu. Jadi kalian pemikirannya itu udah cukup untuk apa sih namanya, nggak membebani orang lain, seperti itu. Nah, gimana nih teman-teman, dengerti kan bagaimana cara menjadi individu yang mandiri. Nah, semoga dalam materi ini kalian bisa dengan mudah mengikuti, atau kalian juga bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu mohon maaf apabila ada kekurangan, dan juga apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.